Weh, Mas HS Lover. Guys, ojo lali di subscribe, like, komen HS Lover yo. Kontennya Busmania Pol. Kangge sedulur kabeh sing seneng Busmania, ojo lali di like, komen, subscribe, share channelnya HS Lover. Oke? Dan jangan lupa like dan komen subscribe juga channel Hatma Prakoso. Hatma Prakoso kontennya wah, wakeh pokoknya. Penasaran? Langsung digas Hatma Prakoso official YouTube Mas HS Lover yo. Yes yuk sama Bakdo. Selamat betul. Dadah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel HS Lover, channel asli Camedion, channel Lecah Kampung. Yang pastinya hari ini gotai kita bersama pelawak kondang Jawa Timur, Mas Yudo. Dan ketepatan hari ini berada di rumahnya sang maestro lawak Indonesia, kalau saya bilang itu rumahnya Mbak Kirun. Saya numpang nih guys, numpang. Oke, Mas Yudo sehat Apa? sehat kabar. Apanya? Mas udah makan mas? Oh sehat. Alhamdulillah Sehat. Aktivitas selama pandemi mas? Apa mas? Aktivitas mas selama pandemi Apa? macul mas pandemi. Oh praine ngomong. Terus biasanya kayak budek sih. Jadi ini loh guys, pembukaan kita udah penuh dengan tawa. Namanya gojekan santai mas. Gojekan santai. Gojekan santai. Gojekan santai. Oke. HS Lover. Ya betul. Kok iso HS Lover gitu mas? HS siapa mas? HS itu nama saya. Masa lahir terus tidak no HS? Nama saya dan istri. Inisial. Jadi kamu jangan ini itu wae ben gak sial. Ya itu sial pokoknya. Gitu. Ini sial. Oh iya berarti itu sial HS gitu mas. Iya. Oke, mas pertama kali masuk di dunia lawak itu tahun berapa? Mengenal seni lah, mengenal seni. Oh dari kecil. Dari kecil. Maksudnya kan apa ya? Bapak saya kan duit ketoprak. Jadi tahun 74 itu wis duit ketoprak. Aku rong lahir duit ketoprak. Pakku lah tapi. Jadi kan awet cilik kan ngerti wong tanggapan main ketoprak anu akhirnya kan senang tertarik. Oh. Jadi terus mendalami mas. Sampai akhirnya jatuh. Mendalami duduk sumber kok piye ben jero ngono maksudnya mendalam kok dadi kan sing jere anu mas, tarian sing manuk kan mas. Kok dadi anu mas guyonan lawas, tonjolan lawas. Jadi posisinya sekarang itu dari tahun 74 Bapak sudah punya berarti darah seni itu lahir udah mengalir. Darah seni. Sungai lho mengalir. Mas mulai ngabdi atau belajar atau masuk kawah Condro Dimukoya di Patski atau tempatnya Mbak Kirun ini tahun berapa? Sebelumnya, seingat saya sebelum masuk gabung Patski ini saya sudah pernah sepanggung dengan Mbak Kirun tahun 2008. Itu saya belum masuk. Terus masuknya 2009 pakai masuk. 2009 baru masuk. 2009 murah ya. 2000 untuk songo. Ya ning gone warung sebelah 2000 beri siji. 2003. Iki 2003 Mas. Iya lumayan murah gitu. Oke, berapa tahun Mas? Belajar ngangsu ilmu tempatnya 2009 itu masih orangnya isih kurang menetap. Jadi cek kadang tanggapan Jogo nang daerah alun-alun ini sering tanggapan kan. Jadi menetapnya itu sekitar 2012 sampai 2015 mungkin. 2009 sampai 2015 aja. Berarti cukup lama. Cukup lama. Berarti kalau kita bilang sini ini memang pusatnya. Iya. Kawahnya. Tempat kita mengadu. Iya, latihan. Semuanya dari sebenarnya ya gini, di sini ini karena pinter-pinternya wong. Jadi nek ini komplit arep sinau gak gelemek, sinau
kostum enak, sinau make up enak, sinau apa enak. Karena pinter-pintere wong sing nyantrik nang ngene iki iso nampa apa ora. Tane sing carane nek pendidikan resmi ndak kan gak enak. Masa ada gelar diwarai ini kan gak enak kan. Jadi kita kan pinter-pinter ya ngono nangkep kowe. Ya. Berarti kembali dengan diri kita sendiri. Iya, betul. Semakin kita pandai menangkap ilmu yang diberikan, walaupun secara tidak langsung biasanya banyak kan dengan guyonan itu ada ilmunya. Betul. Berarti selama di sini mas, suka dukanya, tapi pastinya banyak sukanya karena manggung dapat ilmu, dapat gaji. Iya nggak ada dukanya, suka terus, enak dukanya, senang terus kan. Senang pokoknya. Pokoknya senang terus, nggak ada dukanya mas. Enak. Oke mas, motivasi kanggo itu mas. Apa? Generasi muda yang milenial yang sekarang yang mungkin kelahiran tahun 2000, mulai start 2000 itu kan mungkin udah mulai tergerus dengan budaya luar negeri mas. Udah banyak. Apalagi sekarang udah kayak TikTokan udah banyak, apapun semua udah banyak. Apa ya, ada nggak mas motivasi kayak yang gimana bisa buat generasi muda ini kayak cinta dengan produk lokal, maksudnya kayak kesenian lokal? Motivasinya ben seneng karo produk lokal. Yo apa ya kan, nah, saya ngarani sekarang ya memang zamannya sudah beda, tapi saya yakin suatu saat mereka pun juga akan mencintai produk lokal karena yo kalau dikatakan produk lokal wis silang saya nggak setuju. Makanya kan sampai cah cilik sing pinter dalan akeh, cah cilik pinter kerawitan banyak, cah cilik pinter nyinden akeh. Jadi jangan khawatir kalau budaya kita ini akan tertindas. Saya selalu optimis budaya kita masih tetap terus berkembang. Oke. Jadi memang kita harus selalu optimis ya mas. Betul, optimis harus dong. Orang hidup itu jenenge wong urip kuwi adile itu dilakoni. Wong lakon adile itu dilakoni. Orang berani hidup itu berarti harus berani menjalani. Dalilnya mas, biasanya kalau di panggung-panggung itu selalu dalilnya. Nek nang ngisor iki gak iso aku. Gak sido pucet guys. Gak sido pucet aku guys. Ini rasa nganggo dalil kan ya maksudnya kan ngono iki. Jadi hari ini dalilnya itu hilang. Gak metu, larang dalile larang. Lek pengen dalile nangga apa dalil. Bisa. Gue larang, gue gak ngerti nangga apa dalil. Lek sing gak ngerti nangga piye carane moro ngene apa ya. Luar biasa macam channel SH Lover niku macam HS mas, aja SH Lover. Kita jualin dadi anu mas. Maaf. Dadi perburuan mas. Padahal iki ra perburuan, iki perburuan. Jadi mas, kalau seumpama ada mungkin dari konten kreator yang baru atau mau konten kreator di luar sana yang mau sharing atau mau ya Q&A atau mau tanya jawab dengan Mas Yudo main ke rumah, syaratnya boleh, syaratnya ya gula, kopi, beras, mie, telur, susu, gambang, bawang, nginep rong dino wis gobane nginep rong dino karo pitik jago. nah jadi rumah terbuka lebar setiap saat, setiap waktu. Banyak sekali ya teman-teman dari komunitas apa, misalkan dari Ibnu, dari Les Bumi, kanca-kanca mahasiswa sing tesis supaya tanya-tanya masalah apa banyak saya. Yo jawab kuwi saisane kan aku ora wong akademisi, jadi isone kan ngomong baik sing saya mengerti dan saya tahu saya sampaikan. Yang pastinya Mas Yudo ini sosok inspiratif karena apa? Satu kata tadi, kita harus selalu optimis. Betul Mas? Betul. Karena optimis itu bisa membuat kita sukses. Seperti saya pun optimis juga kalau saya bisa mengembangkan konten ini. Iya harus optimis. Karena apa ya? Sebenarnya kunci sukses itu awalnya adalah orang kalau kepengen sukses itu pertama harus punya niat untuk sukses. Harus punya niat dulu. Dan niat
kita harus optimis. Oh, aku anak Surabaya, aku melaku, saya harus berjalan, harus sampai Surabaya, harus kita optimis. Jangan sampai menyerah, jangan sampai loyo, karena itu kunci sukses. Betul. Jadi intinya kita harus optimis, jangan pesimis. Apalagi di masa pandemi ini. Ada pesan Mas selama masa pandemi Mas? Iyalah. Untuk para pelaku seni yang lainnya dan untuk para konten kreator yang lainnya dan untuk semuanya deh pokoknya. Ya pada ininya pandemi ini kan boleh dibilang berkabung, hari berkabung sedunia. Dikatakan itu terutama para pelaku seni dan para penyedia jasa hajatan. Karena pandemi kan nggak berkarya, nggak bekerja, akhirnya ya kita susah karena kita perlu makan, sedangkan pemasukan nggak ada karena kita nggak bekerja. Ya kuncinya ya satu, pasrah. Saya juga pasrah, alhamdulillah ya. Anak istri saya sudah saya pasrahkan ke orang tuanya. Jadi aku gak iso ngopeni tak pasrahnya Pak. Bukan itu intermezzo ya. Sebagai seorang pelawak itu pasti ada bercanda. Tapi ada pesan dari guru saya. Orang hidup di dunia ini oleh orang hidup di dunia ini tugasnya sebenarnya hanya dua. Satu, kita ini ikhtiar. Yang kedua kita berdoa. Ikhtiarnya misalkan orang sakit pengen sembuh harus ke dokter ikhtiarnya. Betul. Orang pengen sugih harus bekerja. Betul. Orang pengen pengen tuku motor ya wae kudu nyeleni. Banyak itu kan ikhtiar. Sedangkan ikhtiar itu harus dibarengi dengan doa. Kalau kita sudah ikhtiar, kita sudah bekerja, maka kita harus dengan dorongan doa. Jadi lahirnya dapat, batinnya juga dapat. Itu tugas kita. Tugas kita itu ikhtiar dan berdoa. Nah masalah hasilnya itu bukan tugas kita. Masalah hasil tugasnya yang memberi. Yang di atas. Tugas kita hanya bekerja, ikhtiar. Masalah hasil, yo karena Gusti Allah piye nanya kayak. Berarti intinya Mas dari itu tadi lah guru spiritualnya Mas Yudo bilang, berarti intinya kita harus berkarya dulu. Masalah hasil dan kepuasan itu belakangan. Iya itu kan urusan Allah. Masalah rezeki kita nggak tahu. Dalam rezeki itu kan nggak mungkin tertukar. Betul. Berarti teruslah berkarya, jangan Anda lelah berkarya, dan sebelum Anda berkarya jangan Anda memandang hasilnya. Iya betul. Satu lagi misalkan di era pandemi seperti ini kan kita juga ikhtiarnya mungkin dengan jaga jarak, memakai masker, kemudian mencuci tangan, itu ikhtiar kita. Yang kedua dengan cara berdoa ya mohon kepada Allah moga-moga pandemi ini nggak hilang. Sedangkan sing kita wis ikhtiar saja, banyak ahli katakanlah dokter kan ngerti nenggone kesehatan, banyak yang terjangkit COVID. Kurang opo dokter akeh sing kena, kurang opo wong sing artis sing duitnya akeh, nyatanya akeh sing kena. Kalau kita ikhtiar, ngomongnya ikhtiar kan berarti ahli doa. Banyak kiai yang kena juga, banyak pastor yang kena, banyak pendeta yang kena. Ternyata setelah kita selidiki, ternyata kuncinya hanya satu. Kenapa? Wong edan kae nggak pernah kena COVID, nggak pernah sakit, nggak pernah kena COVID. Wong edannya walaupun nggak kelaminan ya nggak masuk angin, walaupun turun yang udan-udanan ya ora tahu perokan. Kuncinya satu. Karena dia bebas, nggak punya beban dalam hidupnya. Dia bebas kan, dia pasrahkan total kepada apa yang punya hidup. Iya, saya pasrah total. Saya harus nggak mikir, saya nggak punya beban. Nah, ternyata kuncinya ya apa? Kuncinya satu lagi. Walaupun kita pinter dulu, walaupun kita kan sudah ikhtiar, tapi awak dhewe iki punya beban hidup, masih punya beban. Makanya yo piye ya nih? Ya wis dilos ning ae lho itu. Nah, lolosne iku lho sing angel karena kita masih butuh makan, butuh nyaur utang. Serta kan itu. Betul, berarti kita harus tiru juga. Maksudnya kita melepaskan semua itu berarti kita ini jangan terlalu memikirkan kali beban hidup ini. Dibuat rileks santai. Sing penting alon-alon, kelakon itu kan falsafah Jawa. Falsafah Jawa yang sampai saat ini masih relevan. Alon-alon, waton kelakon, gremet-gremet, waton selamat. Betul Mas. Gitu. Jadi
tidak Seluman, selamat. Oh, iya. Tidak selamanya hal-hal yang kuno itu dianggap nggak penting, tapi justru hal-hal yang kuno itu kalau kita benar-benar menggunakannya relevan untuk saat ini. Tapi terbukti mas, terbukti karena gini, zaman dulu nenek kita dulu, nenek saya sendiri lah mas, depan rumah itu zaman dulu pasti ada cuman kamu dah ada mas banyak. kalau sendiri sendiri Ya maksudnya ya nenek kita semua. Jadi gini mas, di depan rumah itu saya perlihat kalau orang Jawa dulu bahasa Indonesia bebas ya. bebas mas, pokoknya mas. Bahasa Taiwan juga, bahasa Hongkong ojo guys, ada trauma sendiri. Ya, trauma irama. Trauma irama. Jadi zaman dulu itu kan ada kayak padasan mas, kalau orang Jawa bilang kan. Iya, padasan. Nah, di depan rumah, di depan rumah. Jadi orang dulu itu kan katanya cerita zaman mbah-mbah dulu sebelum masuk rumah suruh cuci tangan, cuci kaki, ben ngilang dua sengkolo. Berarti sekarang terbukti mas. Jangan kan rumah, mall. Ya. Yang ngarep pasti enak. Pasti ada. Cuma cuci kaki aja yang nggak ada. Iya. Sekarang suruh cuci tangan aja. Iya ya, cuci Tapi tangan. konsepnya sama mas. Dengan Memang zaman ternyata dulu. cuci tangan itu sesuatu yang memang penting, itu cuci tangan. Kita mau makan cuci tangan, mau tidur cuci tangan, ada masalah kita cuci tangan, orang cuci tangan, Pokoknya semua cuci tangan. cuci tangan bebas nanti. Urusannya belakang. Jangan cuci tangan, nggak belak-belak. Sebenarnya obrolan ini Ngawur lah, ngawur, tapi seru. Namanya ada inti. gojekan santai. Lu namanya orang itu kalau bisa, orang itu kalau bisa itu jadikanlah hidupmu itu bermanfaat untuk orang, walaupun itu hanya dengan candaan, walaupun itu hanya dengan banyolan. Maka saya selalu menyisipkan kata-kata boleh nek cara kerennya kata-kata mutiara lah, walaupun itu hanya dengan banyolan. Karena saya sebagai seorang dagelan itu pasti nggak mungkin kabeh orang seneng aku. Betul. Anak sing gak seneng, anak sing gak seneng. Nah ini adalah bentuk dari tanggung jawab moral. Karena aku harus ninggali kebaikan kepada penonton saya, walaupun itu cuma sedebu, mungkin ya belas cilik, ngenil. Itu paling ora kan, udah saya punya beban tanggung jawab moral. Jadi ya, saya ngomong harus, yo kadang banyol, kadang kelinci, kadang elek, kadang musuh, kadang apa namanya. Raketang saiki kudu enak apik, ngono kan. Wong kon apik kabeh. Lah kok terus sing dadi elek sapa? Betul mas. Wong kon sugih kabeh sing dadi wong parat sapa? Betul mas. Itulah sing namanya adil. Jadi Wong adil edan itu, kabeh sing waras apa? jadi adil, pengertian adil itu bukan sama rata. Kadang kita kan pengertian adil itu kudu sama rata. Nek entuk semuanya kudu dipecah belah separuh-separuh. Itu namanya bukan adil. Kalau yang namanya adil itu memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Nek porsimu cingkir, mbok joki ember ya kutah. Porsimu ember, mbok joki cingkir ya kurang. Itu namanya baru adil. Kamen duwe anak umur 2 tahun misalkan. Karo duwe anak umur 15 tahun. Apa mungkin iki mbok tukokne sepeda, iki mbok tukokne sepeda? Kan enggak mungkin ya. Terus itu adil. Jadi adil itu enggak harus Sama. Jadi adil itu memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Betul. Itu suatu kata-kata baru yang saya dengar. Iya lah, aku ya paling raya aku ya ora goblok-goblok nemen Mas. Nah, iya. Cuman etok-etok aku sini pinter aku asli. Macak guys, macak. Macak aku sini pinter. Tak omong aku iki pinter. Dan selama ini sombong. Selama pandemi ini beliaunya ini sering dekat dengan ulama kondang, itu Gus Miftah. Saya mau tanya satu aja. Apa? Yang sering dibilang, kesuksesan seorang suami karena ada doa istri. Dan bila suami ingin sukses yang sempurna, Istri perbanyak harus alat. banyak. Itu gimana menurut pandangan Mas Yudo? Apanya? Kata-kata itu tadi gimana? Apakah sejalan atau tidak? Loh, kalau kita ngomong sejalan dan tidak, kita nggak bisa kita selalu membenarkan argumen kita. Dan kita juga tidak bisa untuk menyalahkan argumen orang lain. Jangankan cuma kalimat, Qur'annya banyak penafsirannya. Oh, iya, betul. Oh, iya kan?
Quran yang jelas-jelas itu Udah dijamin pakem. kebenarannya. Udah pakem ya. Dan dijamin kebenaran itu pun banyak yang menafsirkan, apalagi cuman kata-kata hal-hal yang seperti itu. Saya kalau menafsirkan menurut saya seperti ini, tapi saya juga tidak harus mengiyakan kalau apa yang saya argumenkan itu benar, tapi saya juga tidak berhak untuk menyalahkan dia untuk berargumen seperti itu. Oh, ngono loh. Betul. Berarti tinggal kembali ke manusianya sendiri. Lah, setuju. Karena sekarang ini mau perbanyak istri pasti milihnya yang muda yang cantik. Lah sing rondo tuwa ini di Misalnya, sana. Padahal sing dungane mustajab. mau sing ya dan terdolimi lah. Sebenarnya malam ini lumayan seru, tapi karena waktu pun semakin Lah ditambah itu nyapa tuh bebas awake dhewe. Nyapa tuh ya lagi sejilo bar lho, opo lho. guys, anggap dhewe. Lah mah bar aku. Iki mau danane rene, kenanggap Terus saya lho, ngapa toh? digratisi. Seru bener seru. Jadi Mas Yuda ini memang asli dari Ngawi ya Mas. Asli dari Ngawi, kecil besar semuanya di Ngawi. Di Ngawi ya. Kebetulan ya saya ya Ngawi memang Di Ngawi. kecil dari kecil sampai besar ya di Ngawi. Dulu waktu kecil dibesarkan bareng besar kebesaran. Oh iya, betul Mas. Istri asli orang Ngawi. Ngawi. Berarti Mas Yuda Ngawi, istri Ngawi. Ya. Anak berapa Mas sekarang Mas? Mak saya itu 5. Anak 5. Rencana mau nambah. Ya gak ngerti ini karena Gusti Allah ngono kuwi. Aku tak ngarep tak monge. Iya betul, Mas. Oh iya tuh. Sekarang sak paringe. Iya. Saya yang pertama sudah kuliah. Udah kuliah. Sudah kuliah di mana? Nenek ya. Di Universitas Islam Negeri Ponorogo. UIN Ponorogo. Ya. Berarti yang di UIN Ponorogo pasti kenal dengan anaknya Mas Yuda. Ya, ngambilnya dia Fakultas PGMI. PGMI semester berapa Mas? Sekarang sudah semester 3. Semester 3 berarti baru. Yang kedua, Yang saya kedua mondok pesantren di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Magetan. oh pondok pesantren Temboro yang biasa terkenalnya hitam-hitam itu. Nah, bercadar itu yang perempuannya. Ya. Anak saya Temboro. yang ketiga Yang kedua ini tadi laki-laki perempuan. perempuan. Pertama? Perempuan juga. Perempuan dan perempuan. Perempuan. Ketiganya Baru laki-laki laki-laki. juga di Pondok Pesantren Temboro. Temboro. Sekarang kelas 3. Kalau yang kakaknya kelas 1 SMA. SMA, kelas 3 SMP adiknya. Ya, Yang nomor 4-nya kelas 1 SMP. kelas 1 SMP mondok juga Enggak, kalau ini enggak. di rumah. Iya, Di rumah. Yang kecil yang kelas lain, 1 SD kelas 1 SD di rumah. di rumah. Berarti dagelan pondok bakalan dilanjutkan. Iya, padahal aku gak tahu ndok. Mondok bersalin. Iya, orang zaman biyen nek Kalau dukun. ingat Banyolannya selalu mondok bersalin. Wong Banjar kan bebas, yang penting guyu. Betul. Sebenarnya kita ada artisnya lagi. Sama. Artisnya lagi duduk di sana tuh. Ada Bel pokoknya, Belban. artisnya ada 2 lagi. Tapi masih duduk di sana. Itu kejutan nanti. Bang Yu sama Mas. Belban. Oke? Oke, yes. Oke. Yes you bukan sama Batu ya, sama Batu di rumah. Yes Sekarang. you Dehno. Yes you Dehno. Ayo Mas. Oke, Dehno. Yes you. Inong. Mas Yudo masih banyak penggemar Mas Yudo yang selalu tanya. Saya pun kadang tuh bingung. Bingung rasa jawab. Iya Mas. Bingungnya gini Mas. Karena saya dari dulu juga penggemar PY. Walaupun PY sudah lepas bubar ya guys. Karena masih bersaudara, mereka ini masih bersaudara. Cuma Berjalan sendiri-sendiri. beda jalannya aja. Satu ke timur, satu ke barat. Barat. Nah, karena satu balik ke Ngawi, satu balik ke timur. Banyuwangi. Jadi Kutub utara karo kutub timur kan kutub barat. Enak ta bro. kita ciptakan. Banyak penggemar Mas Yudo tuh pengen selalu, Bu yo ini duet lagi, gabung bareng lagi. Mungkin karena keadaan.
Allah belum ngasih. Ya kira sih nanggap kuwi. Bukan karena Allah belum Iya benar, mempersatukan. Allah belum mempersatukan Di awal tadi. Iya. Tapi yang pastinya belum ada yang nanggap. Ya itu salah satunya. Apa larang loh guys? Apa larang? Relatif. Relatif. Nah, seniman itu nggak ada kata larang sih sebenarnya kan apa ya? Seniman itu kan kita apa ya? Relatif lah. Berarti pokoknya mau turokne ning hotel, mau bensini, mau kei mangan. Mulai sangoni. Mulai disangoni. Kalau tidak dijajan. Oh, sekarang gawane jajan budal mesti guys. Budal. Karek dulu lek omahmu Sumatera ya nyangonine sing pantes. Tiketnya pesawat, aja mau tempatnya bis. Kok kono Tekan gak kena magel. Siap. Jadi aktivitas Mas selama pandemi ini di rumah itu kegiatannya apa? Saya ini kebetulan ya, rumah saya itu kan desa. Jadi saya punya kayak semacam kota Tegal, saya juga punya anak nandur jagung, saya nandur. Terus jati saya juga punya, jati banyak. Jadi macul yo. Ndak ngoyo ngongkon wong awan macul iki ora iso piye. Lek macul ge sak tak video. Lah aku awan macul terus Ben viral. Aku nek boyokku kumat ora remuk. Itu punya. Satu itu yang misal yang di rumah ya. Kalau yang lainnya misalkan kayak masih ada program TV juga ada. Tanggapan masih ada. Kalau tanggapan memang belum ada sih, tapi Belum penuh lah Mas. belum penuh tapi cuman ada tapi enggak penuh. Penuh. Ya yang agak aneh ya di TV itu sama dapat program-program dari TV swasta ada. TV swasta ada, berkebun di rumah juga ya. Dan saya ingat satu, anaknya Mas Yudo ini ada yang pandai dalang. Jadi sekarang yang mondok itu dia pandai dalang. Pernah dulu bapaknya ditangkap kan. Jadi bapaknya nanggap anaknya jaluk bayaran nih bapaknya. Terus piye itu kan? jadi kamu pemimpin gitu. Lah iya. Bapaknya nanggap anaknya jaluk bayaran ning bapaknya. Terus laku jalur ning sapa? Lah, Lile pertanyaan. Iya dong ceritanya kayak iso ngono iki. lah piye Pak? Beberapa tahun yang lalu Pak. Serasa dipikir lah. Intinya pokoknya Pak Yudo wis bayar anaknya. Lah anaknya Jaluk jaluk bayar aku. Lah aku sing bayar. Iki tanpa mic banter apa ora iki? Insya Allah banter. Oh, sok gak yakin aku. Waduh, kok gak yakin? HP ini lho gak yakin. Jangan kemana-mana. Kemana-mana saja lah, kemana-mana. Iklan dulu sebentar. Kalau abaya ada delku mak celorot ya kan. Kalau ini nggak ada. Apa ini iklannya? Iklan dulu sebentar. Artisnya mau lewat. Oke, iklannya sebentar tadi. Nggak usah lama-lama iklan. Kok iklan gawe dewi guys. Bungku enak mau mancing neng kali yo apa jadi iklan ini. Iklan mancing kali, iklan nopo lho. Terus iklan. Iklan males. Iklan malesan. Oke, Mas Yudo. Closing Kayaknya- statement. Iya, Closing statement dasarnya lah itu. Closing statement. kayaknya pertemuan kita ini harus kita lanjut di part Cukup 2. sampai di sini ya. Enggak cukup Mas di sini. Harus lari ke part 2 Mas. Oke. Season kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti perjalanan saya nanti di season kedua. Dan Mas Yudo sendiri sebenarnya ada konten YouTube-nya. Channelnya apa Mas? Ada Cak YouTube channel. Jangan lupa di like, Ada di lagi komen, di Sherlock. subscribe, dan di Sherlock. Ya, Channelnya. bulan gua bisa Sherlock. Channelnya Mas Yudo. Channelnya Mas Yudo. Sama Karena Bahagia Kru Official. Bahagia Kru Official di yang pokoknya banyak deh. Itu satu kotak lunting itu semua. Bila ada sumber di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi. Nanggap. So ngono, closing statementmu nanggap lho ya. Nanggap. Dagelan lek gak mau tanggap ya bosok jare apa. Besok Dadi tanggapen ben oleh duit, ben iso tuku beras, ben iso liya-liyane. Sing ben mestine gak ben iso besok. sedekah. Ben gak besok.
Masalahnya sebab apa kok besok kakean karbit. Pokoknya tanggapan ben iso sedekah. Siap. Betul Mas. Betul. Aja lali HS Lover anyar iki anyar. Minggu sita kita. Anyar iki anyar. Perdana. HS Lover ya. Aja lali, jangan kemana-mana, kita sambung di part 2 bersama Mas Yudo. Nanti kita akan main ke rumahnya. Tunggu tanggal mainnya dan jam tayangnya. Saya undur diri. Saya HS Lover dan Saya Cak Yudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aja lali, jempol. Coba